Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan, kesempatan, waktu luang, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk bermajelis di dalam salah satu tempat dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan membahas dari kitab Riyadhus Shalihin, karena Ustaz Lutfi dia ada uzur sehingga tidak bisa hadir. Maka insyaallah malam hari ini kita akan manfaatkan untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin, di mana dalam kitab Riyadhus Shalihin kita masih membahas tentang bab fadlul ju', bab keutamaan rasa lapar, wa khusyunatil 'aish, dan kerasnya kehidupan, wal iktisar 'alal qalil minal ma'kuli wal mashrub wal malbus, dan mencukupkan diri dengan yang sedikit dari makanan, minuman ataupun pakaian. Dan insyaallah kita akan melanjutkan membaca hadis-hadis yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kita mulai dari hadis yang ke-507. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah rahimahullahu taala, beliau mengatakan qala wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, kana firasyu Rasulillah, adalah tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min adamin, terbuat dari kulit hewan, hasbuhu, yang diisi di dalamnya lifun, daun-daun kurma. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Maka di hadis ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menyebutkan kepada kita tentang bagaimana tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alas tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi sekaligus seorang pemimpin, dan meskipun begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur dengan beralaskan tempat yang nyaman, yang empuk, yang enak. Berbeda halnya dengan pemimpin-pemimpin di zaman itu, yang mereka tidur di atas tempat tidur yang nyaman. Sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana digambarkan kalian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau malah tidur dengan menggunakan alas tidur yang terbuat dari kulit hewan, kemudian diisi dengan pelepah kurma. Terus nggih boten terlalu empuk ya. Maka ini adalah tempat tidurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, beliau menyebutkan bab ini atau menyebutkan hadis ini dalam bab keutamaan dari hal yang sedikit daripada apa yang dipakai. Ini bersesuai dengan apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah
kebutuhan sehari-hari, termasuk juga pakaian atau perabot yang beliau pakai, maka beliau memakai sesuatu yang lumrah dipakai oleh masyarakat, tidak terlalu mencari yang mewah, mencari yang lebih mahal daripada yang dipakai oleh keumuman kaum muslimin, tidak. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai apa yang dipakai oleh keumuman kaum muslimin. Pakaian beliau juga sama dengan pakaian para sahabat, ya. Tempat tidurnya juga sama, rumah beliau juga sama, tidak ada bedanya. Bahan rumahnya juga sama. Bahkan dalam satu riwayat ada seorang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang tersebut bertanya kepada seorang sahabat, mana yang menjadi nabi di antara kalian. Maka di situ disebutkan, ya, bahwasanya penampilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berbeda dengan penampilan sahabat yang lainnya. Kalau seandainya tidak ada yang menunjukkan bahwasanya yang menjadi nabi atau yang menjadi pemimpin adalah yang sebelah sini, maka orang tersebut tidak akan tahu. Maka di sini memberikan faedah, memberikan pelajaran bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang zuhud, orang yang mencukupkan diri dengan hal yang ada, tidak terlalu mencari yang berlebihan atau tidak terlalu membebani diri untuk masalah-masalah duniawi. Jadi apa yang ada maka beliau pakai, apa yang ada maka beliau gunakan, ya. Maka kalau tidak ada maka beliau tidak terlalu mencari dengan berusaha. Selama itu apa urusan dunia. Tapi kalau urusan akhirat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang bersemangat untuk masalah akhirat. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 508. Qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau mengatakan, kunna, kami dahulu julusan duduk ma'a Rasulillah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba jaa, datang, rajulun, seorang laki-laki, minal ansari, dari orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Fasallama, maka orang tersebut pun mengucap salam alaihi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma, kemudian adbarul ansar, orang Ansar tadi pergi. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya akhal ansar, wahai saudaraku atau wahai saudara dari orang-orang Ansar. Kaifa akhi Sa'ad ibnu Ubadah, bagaimana kondisi saudaraku Sa'ad bin Ubadah. Maka di sini Sa'ad bin Ubadah niki salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Sa'ad bin Ubadah ini terluka dalam peperangan dengan luka yang cukup serius, ya. Dengan luka yang cukup serius. Faqala, maka orang dari Ansar tadi mengatakan, salihun, dia dalam kondisi baik-baik saja. Faqala Rasulullah, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ya'uduhu minkum, siapa yang menjenguknya dari kalian. Maksudnya adalah siapa yang mau ikut menjenguk, karena Kanjeng Nabi niki mau menjenguk sahabat Sa'ad. Dan seperti ini yang dimaksud bukan Sa'ad bin Ubadah, tapi Sa'ad bin Mu'ad, ya. Sa'ad bin Mu'ad karena beliau yang sakit, ya, karena terkena panah pada saat perang Khandaq. Man ya'uduhu minkum, siapa yang ikut mengunjungi, ya, dari kalian, maksudnya dari sahabat yang sedang ada di situ. Faqama, maka kemudian Nabi SAW pun berdiri. Wa qumna ma'ahu, dan kami pun berdiri bersama Nabi SAW. Wa nahnu bid'ata asyar, dan kami ketika itu jumlahnya
beberapa belas orang, ya, beberapa belas orang, ya, cukup banyak yang ikut. Ma'alaina ni'alun, tidak ada dari kami yang pakai sandal. Wala khifafun, juga tidak ada yang pakai sepatu atau alas kaki. Terus nggih, sedaya ini nyeker, ya, para sahabat ini. Wala qalanisu, dan tidak ada yang pakai qalansa itu semacam penutup kepala, ya, penutup kepala, bisa sorban atau ya mungkin kopiah gitu ya. Wala qumusun, dan tidak ada yang memakai jubah. Jadi pakaian biasa. Namshi, kita berjalan fitil kasibah, kita berjalan di tanah yang kering. Hatta ji'nahu, hingga kami datang kepada sahabat Sa'ad. Fastakhara qaumuhu, kemudian orang-orang dari keluarganya Sa'ad akhirnya mereka agak minggir karena ada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang lain. Min haulihi, dari sekitar sahabat Sa'ad. Hatta dana Rasulullah, hingga mendekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu, dan para sahabatnya. Alladzina ma'ahu, yang mereka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di hadis ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau menyebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup perhatian kepada para sahabat yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup perhatian kepada sahabat yang lain. Termasuk sahabat Sa'ad, ya, Sa'ad bin Mu'adz yang dimaksud di sini. Di mana Sa'ad bin Mu'adz itu terluka pada saat peperangan dan sempat dirawat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjenguk beliau dan beliau mengajak sahabat yang lain. Dan di situ disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar bahwasanya ketika itu para sahabat yang bersama Nabi SAW, mereka tidak ada yang pakai alas kaki, semuanya nyeker. Tidak ada yang pakai penutup kepala, tidak ada yang pakai gamis jubah yang bagus. Jadi mereka pakainya biasa, ya, pakainya biasa. Yang mereka berjalan di tanah yang kering, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kondisi mereka dalam masalah penampilan atau dalam masalah ekonomi dalam hal ini. Itu menunjukkan bagaimana mereka itu cukup atau bahkan sangat-sangat sederhana, ya, berjalan di padang pasir, ya, di tempat yang kering. Mereka tanpa menggunakan alas kaki, pakaiannya juga biasa, nggak pakai penutup kepala, ya. Sampai Nabi SAW akhirnya datang ke tempatnya sahabat Sa'ad. Maka hadis ini memberikan beberapa pelajaran. Yang penting, pelajaran yang berhubungan dengan bab tentang keutamaan mencukupkan diri dari yang sedikit dalam urusan dunia adalah bagaimana praktek yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang zuhud terhadap dunia. Mereka menggunakan apapun yang ada dalam masalah-masalah dunia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak terlalu membebani diri untuk mencari hal yang mewah, mencari hal yang bagus, ya. Mereka tidak terlalu memikirkan itu, ya. Maka di sini hendaknya kaum muslimin juga berusaha untuk bisa meniru, ya, meskipun cukup sulit, ya. Meskipun apa? Cukup sulit. Ya, sekarang misalkan ada barang yang baru, ya, misalkan HP yang baru, ya, itu akan kepingin padahal pun nggak ada HP, ya. Ya, tapi akan ingin membeli yang baru, ya. Kendaraan juga gitu, ingin beli yang baru, ya, dan seterusnya, ingin mendapatkan yang baik, ingin mendapatkan yang lebih mewah, padahal dia sudah memiliki, ya. Padahal dia sudah memiliki. Maka ketika itu kita mengingat bagaimana para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka menggunakan apa yang ada dan itu digunakan, dan mereka tidak terlalu berusaha untuk mencari yang lebih baik selama itu dalam masalah dunia. Saya wonten nggih ditamel, mboten wonten nggih
Jarakan. Ya, mboten usah diuber. Iku para sahabat dan juga Nabi SAW, karena para sahabat niki mencontoh Nabi SAW. Pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah tentang keutamaan mengunjungi orang yang sakit, menjenguk orang yang sakit. Ya. Dan ini adalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu termasuk hakul muslim. Hak bagi seorang muslim adalah menjenguk orang yang sakit. Ya. Dibahasakan oleh para ulama dengan istilah i'adatul marid, mengunjungi orang yang sakit. Sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika ingin mengunjungi sahabat, beliau ngajak siapa yang mau ikut. Ya. Maka ini menunjukkan Nabi SAW itu memberikan semangat kepada sahabat untuk melakukan kebaikan, mengajak. Jadi jangan sampai kebaikan itu hanya dilaksanakan sendiri. Kalau bisa ada yang bisa diajak, maka diajak. Untuk apa? Hal-hal yang sifatnya apa? Kebaikan. Termasuk juga mengunjungi orang sakit. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-509. Qala al-musannif rahimahullah taala, wa 'an Imran bin Husain, dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, 'ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, khairukum, sebaik-baik kalian adalah qarni, yang sezaman denganku. Tsumma alladziina, kemudian orang-orang yang yalunahum, datang setelah mereka. Tsumma, kemudian alladziina, orang-orang yang yalunahum, datang setelah mereka. Qala Imran, berkata Imran, sahabat Imran radhiyallahu taala anhu, fama adri, maka selanjutnya aku tidak tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata marrataini, 2 kali, au thalathan, atau 3 kali. Tsumma yakunu, kemudian setelah itu, ba'dahum, setelah mereka, setelah 3 generasi, akan datang kaumun, satu kaum, yashhaduna, yang mereka itu bersaksi, wala yustashhadun, sedangkan mereka tidak dimintai untuk bersaksi. Wa yakhununa, dan mereka itu berkhianat, wala yu'tamanuna, dan mereka tidak bisa dititipi amanah. Wa yanzuruna, dan mereka itu bernadar, wala yufuna, dan mereka tidak menepati nadarnya. Wa yadharu, dan nampak fihim, pada diri mereka, asiman, kegemukan, ya, kebuncitan, ya lebih tepatnya buncit. Ya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka hadis ini disampaikan oleh sahabat Imran bin Husain, bahwasanya Nabi SAW menyampaikan sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang hidup bersama Nabi. Sezaman kali Nabi SAW niku sebaik-baik manusia. Ya. Dan siapa mereka? Mereka nggih para sahabat. Dan terus para sahabat niki adalah manusia-manusia pilihan memang. Dan disebutkan oleh Nabi SAW, khairukum qarni, sebaik-baik kalian, sebaik-baik manusia kaum muslimin adalah yang sezaman kalian kanjeng Nabi. Kemudian setelah itu datang masa berikutnya, yaitu kaum setelah para sahabat, yaitu para tabi'in. Maka mereka juga orang yang terbaik, namun masih di bawah derajatnya atau level kebaikan para sahabat, yaitu para tabi'in. Para tabi'in. Kemudian setelah itu, ya, di sini sahabat Imran ragu apakah Nabi mengatakan 2 kali atau 3 kali. Kemudian orang setelahnya, ada orang yang baik juga, yaitu generasi setelah tabi'in, yaitu generasi tabi'ut tabi'in istilahnya. Generasi apa? Tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi ini disebutkan oleh para ulama sebagai generasi salaf, generasi terdahulu yang mereka itu adalah pembawa dan penebar kebaikan, dan mereka generasi percontohan kaum muslimin. Ya, generasi sahabat, generasi tabi'in kali generasi tabi'ut tabi'in. Ya, generasi generasi sahabat yang hidup bersama Nabi SAW. Kemudian berikutnya adalah generasi para tabi'in, ya, yang hidup, ya, di abad
di abad kedua Hijriah. Ya. Kemudian setelah itu yang berikutnya adalah di abad yang ketiga. Ya. Jadi satu korn atau satu generasi itu sekitar sekitar 1 abad. Ya. Jadi selama 3 abad ini ya, 300 tahun, maka ini adalah generasi-generasi yang baik, yang dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW akan datang kaum-kaum yang mereka memiliki beberapa keburukan. Keburukan yang pertama adalah mereka itu bersaksi di pengadilan, di persidangan, depan hakim dalam satu kasus, sedangkan mereka tidak diminta untuk bersaksi. Dalam artian ya, mereka bersaksi tersebut untuk mengambil hak orang lain, atau bersaksi tersebut dengan kesaksian palsu. Ya. Karena ada berbagai macam alasan mereka bersaksi. Padahal mereka sejatinya apa? Tidak dimintai untuk bersaksi, atau mereka tidak layak untuk bersaksi. Dan mereka bersaksi itu hanya untuk kepentingan dunia. Mereka bersaksi untuk apa? Kepentingan dunia. Kemudian keburukan yang kedua, mereka adalah orang-orang yang khianat, tidak bisa dititipi amanah. Ya. Ketika dititipi suatu hal, maka mereka berkhianat. Mereka apa? Berkhianat. Kemudian yang ketiga keburukan mereka adalah mereka bernazar, namun mereka apa? Tidak menepati nazarnya. Bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak mau menepati nazarnya. Maka ini juga adalah keburukan mereka. Kemudian yang keempat, dan ini yang berhubungan dengan bab ini, yaitu tampak pada mereka kegemukan atau perut yang buncit. Ya, perut yang buncit yang menunjukkan ya, ini mereka terlalu banyak ya, mengkonsumsi makanan. Ya, mengkonsumsi makanan. Nah, suatu ketika diriwayatkan bahwasanya ada seorang yang lewat di depannya sahabat Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian sahabat Umar melihat orang tersebut tubuhnya biasa tapi perutnya terlalu buncit, berlebihan. Ya, maka sahabat Umar pun berhenti, kemudian bertanya, ya, mengapa engkau bisa sampai seperti ini? Ya, maka orang tadi mengatakan, ya ini adalah hasil nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau saya nggak makan enak, nggak mungkin bisa kayak gini, gitu maksudnya. Maka sahabat Umar mengatakan, bahkan ini adalah adab Allah. Bahkan ini adalah adab Allah. Ya. Hendaknya seorang Muslim, ya, kalau misalkan karena kegemukan itu memang karena mungkin sudah sudah bawaannya, meskipun makan sedikit makan banyak sama saja, ya, maka itu tidak menjadi masalah. Tapi kalau misalkan kegemukannya itu karena berlebihan, ya, karena apa? Karena berlebihan dalam makanan. Yang harusnya makan secukupnya, ini makan selalu berlebihan, maka ini kurang baik. Sebagaimana yang sering kita sampaikan bahwasanya Islam itu adalah agama yang pertengahan, tidak terlalu berlebihan juga tidak terlalu berkekurangan, tidak terlalu berlebihan dan juga tidak terlalu berkekurangan. Maka hadis ini memberikan pelajaran pada kita, wabil khusus yang berhubungan dengan bab yang disampaikan kalian Imam Nawawi, yaitu bab apa? Bab mencukupkan diri ya, dengan yang sedikit dari makanan atau minuman. Ya. Al-iktisar bil qalil, ya. Mencukupkan diri dengan yang sedikit, minal ma'kuli wal masyrub, kata Imam Nawawi, dari makanan ataupun minuman. Ya, maka hadis ini memberikan faedah bahwasanya berlebihan dalam makanan atau minuman sehingga menimbulkan atau menumbuhkan postur tubuh yang kurang baik karena sebab berlebihan dalam makan dan minuman, maka ini termasuk hal yang tercela. Maka ini termasuk apa? Hal yang tercela. Kaum muslimin hendaknya tidak terlalu sering untuk untuk makan dengan kondisi terlalu kenyang. Ya, makan yang secukupnya saja, ya, yang dibutuhkannya saja. Jangan terlalu terlalu berlebihan sampai kekenyangan.
Ya, selain itu dicela dalam agama, juga dicela dalam dalam kesehatan juga. Ya, orang kalau makan terlalu berlebihan maka akan menimbulkan banyak penyakit. Ya, akan menimbulkan banyak penyakit. Ya. Maka pelajaran hadis ini adalah hendaknya kaum muslimin menjaga dari makanan ataupun minuman ataupun apapun yang dikonsumsi supaya tidak terlalu berlebihan. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 510. Qala musannif rahimahullah taala wa an Abi Umamah, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka, sungguhnya engkau, intabdzulil fadla, jika engkau memberikan kelebihanmu, khairun laka, maka itu lebih baik untukmu. Wa in tumsikhu, dan jika engkau menyimpannya, menahan kelebihan yang engkau miliki, syarrun laka, maka bisa jadi itu keburukan untukmu. Wala tulamu, dan kau tidak akan dicela, ala kafafin, atas memiliki sesuai dengan kebutuhan. Wabda, dan mulailah biman ta'ulu, dari apa atau dari siapa yang engkau berikan nafkah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Maka di hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan nasihat, hendaknya seseorang ketika memiliki kelebihan harta, ketika seorang memiliki kelebihan dunia, maka yang lebih baik adalah dia bisa membantu orang lain dengan kelebihannya tersebut. Ya, bisa disedekahkan, bisa diinfakkan, ya, bisa digunakan untuk kebaikan yang lainnya, menolong orang lain yang membutuhkan. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, intabdzul al-fadla khairul laka, jika engkau memberikan kelebihan yang kau miliki, maka itu lebih baik. Dan sebaliknya, kalau kita menahannya, kelebihan harta, kelebihan dari apa yang kita butuhkan, ya, kita simpan tanpa ada kebutuhannya, kita simpan saja, bisa jadi itu menjadi satu keburukan. Bisa jadi itu menjadi satu keburukan. Dan Nabi menyampaikan orang itu tidak akan dicela kalau misalkan dia hanya memiliki sesuai kebutuhannya saja. Ya. Kalau dia memiliki sesuai yang dibutuhkan, maka tidak ada yang mencelanya. Ya. Tapi kalau terlalu berlebihan, maka bisa jadi itu menjadi bahan celaan. Ya. Menjadi bahan celaan. Kemudian Nabi mengatakan, nah, kalau ingin memberikan, menginfakkan, wabda biman ta'ul, mulailah dari orang yang kalau kalian beri nafkah. Maka ini memberikan faedah bahwasanya ketika kita berinfak atau sedekah, salah satu sedekah atau infak yang utama adalah infak kepada keluarga, orang-orang yang dekat dengan kita. Maka mereka yang berhak untuk kita bantu. Ya. Misalkan kepada anak, kepada istri, ya. Kemudian ya mungkin kepada orang tua, ya. Atau mungkin kepada saudara dari saudara-saudara kita. Maka ini termasuk infak yang utama, yaitu berinfak kepada kerabat. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan wabda biman ta'ul, dan mulailah ketika berinfak itu dengan orang-orang yang engkau berikan nafkah. Ya. Maka di sini memberikan pelajaran bagi kita yang berhubungan dengan keutamaan mencukupkan diri dengan sedikit dari masalah dunia. Hendaknya seorang itu mengambil dari dunia yang dia butuhkan saja. Hendaknya seorang itu mengambil yang dia butuhkan, atau mengambil dari dunia ini yang dia butuhkan saja. Jika ada kelebihan, maka hendaknya dialokasikan, diberikan kepada yang membutuhkan. Dan yang paling utama adalah orang yang paling dekat dengannya, dari keluarganya dulu. Ya. Nah, jika ada kelebihan rezeki pribadi kita, maka kita berikan pada istri, atau mungkin kepada anak, ada cucu, atau kepada orang tua barangkali masih ada, atau kepada saudara. Ya, jika ada kelebihan rezeki, mereka adalah orang-orang yang
yang berhak untuk mendapatkan kelebihan harta atau kelebihan dari apa yang kita miliki. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke 511. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa an Ubaidillah ibni Mihsan al-Ansari al-Khatmi, dari sahabat Ubaidillah bin Mihsan radhiyallahu taala anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa asbaha, berada di pagi hari, minkum, dari salah seorang dari kalian, aminan fi sirbihi, yang dia aman dalam tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, yang dia sehat pada jasadnya, indahu qutu yaumihi, dia memiliki makanan untuk hari itu, faka'annama hizat lahu dunya, maka seolah-olah sudah dikumpulkan baginya dunia, bihadzafiriha, dengan segala macam keindahannya ataupun sisi-sisinya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ke-511 ini menyebutkan bagaimana bagi seorang muslim untuk merasa baik itu sederhana. Terus Kanjeng Nabi SAW, orang itu merasa baik, merasa nyaman, merasa tentram, kalau paham konsepnya, itu sederhana. Terus Kanjeng Nabi, yang pertama apa? Yang pertama, dia aman. Dia aman di kampungnya. Pagi hari bangun tidur aman. Tasih saged ngrungokno jago kluru nggih. Krungu manuke ngoceh ya, krungu macam-macam hal ya, suara angin yang berembus, aktivitas yang nyaman. Yang pertama nopo? Aman. Karena kalau misalkan bangun tidur wis krungu bom bledos nih kayak nopo ten ngene perang-perang ngoten, ya sudah, kenyamanan akan hilang. Maka orang itu merasa tentram cukup simpel, ya, tidak terlalu aneh-aneh atau tidak terlalu membutuhkan hal yang perlu dibeli dengan mahal, tidak. Yang pertama, bangun tidur aman, tidak ada perang, tidak ada pertikaian atau macam-macam. Yang kedua, mu'afan fi jasadihi, bangun tidur fisiknya sehat, jasadnya sehat, ya, alhamdulillah ya. Yang ketiga, indahu qutu yaumihi, punya makanan untuk dimakan di hari itu. Maka terus Kanjeng Nabi SAW, kalau orang itu di pagi hari sudah punya 3 hal ini, itu seolah-olah dia sudah punya dunia. Jadi Nabi SAW itu menyampaikan pada kita konsep orang Muslim sebenarnya merasa tentram, bahagia, nyaman itu simpel. Daerah yang aman, jasadnya sehat, cukup sandang pangan. Hari itu, nggak harus sandang pangan untuk beberapa tahun ke depan, enggak, tapi di hari itu. Maka kata Nabi SAW, maka seolah-olah dia sudah mendapatkan dunia. Maka di sini memberikan pelajaran pada kita bahwasanya untuk mendapatkan kebahagiaan maka tidak harus dengan harta yang banyak. Ya. Akan tetapi apa? Akan tetapi dengan 3 hal tadi. Yang pertama adalah aman di tempat tinggalnya, kemudian jasadnya diberikan kesehatan, dan mendapatkan atau memiliki makanan yang cukup dia makan untuk hari tersebut. Maka ini sudah cukup bagi seorang muslim menjadi bahan untuk membuat hidupnya di hari itu merasa tentram, nyaman, dan tenang. Ya, tidak dihantui dengan perasaan takut, ya, karena merasa sudah aman, atau tidak kerepotan dengan fisiknya yang sakit, ya, atau dia tidak direpotkan dengan rasa lapar yang sangat karena sudah ada makanan. Maka ini sudah cukup untuk membuat hati kita dan kehidupan kita tentram di kehidupan dunia. Maka tidak membutuhkan hal yang mahal, tidak membutuhkan hal yang mahal. Demikian masyarakat muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini, beberapa hadis yang moga-moga bisa memberikan manfaat kepada
kita semua bisa kita amalkan dan bisa kita sampaikan kepada yang lain. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.